Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauda Serina dari kelas PM2A. Di sini saya akan mempresentasikan mini project yang bertema spot welding yang berjudul struktur mikro dan sifat mekanis dari las titik super alloy berbasis nikel yang berbeda. Oke, langsung aja. Yang pertama, spot welding itu apa? Spot welding atau kita bisa disebut RSW adalah proses resistan welding di mana penyambungan benda kerja menggunakan jenis sambungan lap joint dengan las berupa titik. Las berupa titik tersebut dihasilkan dari dua buah elektroda yang saling berlawanan. Ujung elektroda pada RSW memengaruhi ukuran dan bentuk titik las. Bentuk elektroda yang sering dijumpai adalah lingkaran, biasanya lingkaran. Oke, lanjut. Sebentar. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi mekanisme mengelas antara Nimonic 263 dan Hastelloy X nickel bahwa las yang berbeda menunjukkan nilai kekerasan yang lebih tinggi dikaitkan dengan ada beberapa. Yang pertama, pembentukan karbida kayak MO, perilaku pemisahan MO dan C selama non-equal, peningkatan penguatan solusi solid karena pengelasan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari logam yang mulia, dari logam yang tidak mulia. Yang ketiga, pembentukan logam tingkat pendinginan Rakfast dari tempat resistansi atau menginduksi kerapuhan di FJ. Oke, selanjutnya superalloy berbasis nikel adalah bahan vital untuk turbin gas generasi stabilis struktur mikroproperti termasuk kekuatan suhu tinggi. CR resistansi adalah karena kimia yang kompleks seperti yang pertama ada pengelasan, karena pengelasan adalah proses pembuatan yang kriteria mikrostruktur hubungan sifat super. Selain pengelasan busur, tungsten gas, sinar laser, semi pengelasan, resistan spot welding juga merupakan terutama di bagian ruang pembakaran panas. Yang ketiga, T-siklus thermal pada struktur nikel B, keadaan dan keamanan komponen yang bilas. Oke, selanjutnya bahan-bahan dan metode. Yang pertama tuh bahan-bahannya ada annealed Nimonic 263 superalloy. Yang kedua adalah Hastelloy X Harness International. Yang pertama ada digunakan sebagai logam dasar. Terus yang kedua, sifat tarik yang Hastelloy, sifat tarik bahwa ketebalan Hastelloy X yang tersedia dengan standar AMS 5536. Selanjutnya ada gambar ini menunjukkan mikrostruktur BM awal, menunjukkan matriks autentics yang ditampilkan oleh analisis EDSM VSM tidak ditampilkan di sini, dan standar fase karbida dalam Hastelloy X Nimonic 263 adalah MO karbida masing-masing. Selanjutnya
Selanjutnya ada karakteristik mikro kekerasan. Yang pertama ada sedikit kecocokan lokal yang kurang dihaz. Yang kedua ada FZ overmatching. Terus ada ada dua. Yang pertama saya akan jelaskan dulu yang pertama. Karena sedikit koefisien planning batas butir, yaitu Hall patch logam, pertumbuhan butir diabaikan di hela waktu pengelasan yang karakteristik kecepatan daya tinggi logam dasar. Yang kedua itu ada dibagi-bagi lagi, ada 3. Yang pertama pembentukan karbida, yang kedua ada pembentukan struktur dendritik ultra halus, dan yang ketiga ada meningkatkan mekanisme penguatan yang solid. Oke, selanjutnya ada metode kegagalan yang diamati selama penguatan tarik geser dari Laspot, Hastelloy, dan Mnemonic 263 yang berbeda. Yang sisi A ada mode kegagalan antar muka atau biasa IF, dan yang gambar B yang sebelahnya adalah mode kegagalan penarikan. Oke. Gambar-gambar tersebut menunjukkan faktor mode kegagalan penarikan lasan dibuat menggunakan well mode antar muka, meningkatkan arus pengelasan menjadi sendi yang berbeda yang disertai dengan peningkatan deformasi plastik. Mode kegagalan dari resist memuat adalah fenomena kompetitif antara geser P untuk tegangan geser yang diterapkan pada lembar-lembar interdeformasi keliling nugget las karena kegagalan penarikan. Selanjutnya, drastisnya lasan berbeda dibuat menggunakan pengelasan arus. Pengelasan adalah fungsi dari kegagalan antar, dan penarikan dari Mnemonic Hastelloy X adalah berbeda permukaan lasan gagal pada antar muka. Selanjutnya, konsentrasi stres merusak efek pemberasan FZ limit pada metode IF. Karena itu, mekanisnya FZ 10 karena kekerasan FZ tidak peningkatan lasan dari 6 KA ke 7 KA dapat dikaitkan dengan arus pengelasan 8-10 gagal melalui sifat mekanik mereka tergantung pada FZ. Oke, di sini ada contoh diagram. Di sini diagram mnemonic C atau mnemonic sekitaran 100.700-200-an, dan ada HX atau HX berada di sekitar 2350-an, dan ada mnemonic atau HX sekitar 2300. Beban puncak normal dari lasan resistansi yang serupa Y dan tidak sama Hastelloy X adalah Mnemonic 263 selama uji tarik dan geser. Jadi kesimpulannya, yang pertama, zona fusi ditampilkan oleh pembentukan UL laju pendinginan ultra cepat dari proses RSW, zona interdendritik dan sol padat yang ditingkatkan pencampuran logam dasar.
Dasar yang terpengaruh panas struktur dendritik trafine karena pembentukan karbida kayak MO di penguatan karena seperti yang ditampil oleh biji-bijian yang diabaikan pertumbuhan dan pencairan konasional karbohidrat primer mikro dari logam dasar partikel ide hadir awal pencairan konasional karbohidrat primer mikro dari logam dasar partikel ide hampir dari awal pencairan konasional karbohidrat primer mikro dari logam dasar partikel ide hasil dari awal pertama. Dan yang kedua ada pembentukan karbida dendritik dalam fus kegagalan. Oke, selanjutnya adalah pembentukan karbida dendritik dalam fus kegagalan antarmuka di sepanjang zona fusi. Terus yang terakhir ada sifat mekanik lasan atau beban puncak ditingkatkan dengan meningkat arus pengelasan, yaitu zona fusi mempromosikan mode keawalan penarikan HO lekukan yang terkait dengan arus pengelasan yang lebih tinggi pembesaran nuggetnya. Oleh karena itu, selama minimum mode pengelasan yang lebih tinggi mode kegagalan penarikan direkomendasikan untuk resistansi pengelasan titik resistan dari Mnemonic 263 dan Hastello, dan penyerapan energi bisa disertai dengan pembesaran wafer. Peningkatan elektroda dapat membahayakan efektivitas diperlukan saat ini memastikan spot welding yang berbeda ZX superalloy berbasis nikel. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.